Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Shalom. Shalom. Selamat datang di tempat ini kembali. Selamat beribadah kembali. Mari kita sama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan Yesus di tempat ini. Begitupun juga kepada jemaat Tuhan yang masih berada di rumah. Mari kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita mau agungkan Dia. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Mari saya mengundang kita semua. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang minggu ini. Sama-sama kita mau bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menundukkan kepala kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu di dalam hidup kami, atas kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh ada. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena cinta-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sepanjang tahun ini Bapa. Terlepas dari semua yang kami lalui Bapa, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa syukur kami. Kami mau bawa persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan, dan segala kerendahan hati kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini Tuhan, kami menyakiti hati-Mu terlebih sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami. Biarlah kami boleh datang dengan segala persembahan kami, dan biarlah pujian kami boleh lahir di hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan pujian kami di dalam roh dan kebenaran Bapa. Apapun keadaan kami saat ini, apapun keadaan hati kami saat ini Tuhan, kami mau nyatakan Kau tetap Allah di dalam hidup kami. Kau Allah di dalam masalah kami. Kau Allah di dalam sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap ada bagi kami. Hari ini kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa hebat dan ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
memulai ibadah raya minggu ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang di dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Pemimpin ibadah kita pada hari ini dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan bahwa berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan, kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Percaya bahwa Tuhan langsung bersukacita kita. Maka pada hari ini kita juga bersukacita karena hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Tanpa terasa kita sudah melewati banyak minggu di tahun ini dengan suka duka, dengan segala hal yang kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Oleh karena kemurahan-Nya yang besar di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, pagi ini saya mau mengajak kita semua, mari kita mau bersuka cita, kita mau memuji-muji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian. Besarkan nama Tuhan. Puji. Yeah.
membuka ruang kesaksian bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kesaksian, melalui cerita ataupun puji-pujian. Saya memberikan kesempatan. Shalom. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya selama saya ditinggal almarhum. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Jadi saya selalu ditolong. Jadi nggak pernah namanya mungkin kekurangan gitu, nggak pernah sampai saat ini. Dan kemarin lupa tanggal sama ininya, saya ke ini kan ke kuburan almarhum. Ternyata kuburannya itu udah rusak kakinya. Nah di bawah itu udah ambles. Saya bingung, ini gimana? Saya jujur saya nggak ada duit. Terus saya ke Pak Andan, Pak ini gimana? Kok kuburan almarhum begini? Oh ini Bu, sekarang pihak keluarga itu nggak boleh bangun sendiri, katanya ada kayak semacam barang taruna. Dan gimana Pak? Saya dikenakan denda, harus bayar 150. Saya bingung, saya punya uang cuma 100.000. Kalau saya kasih, nanti saya nggak makan. Saya bingung itu. Terus ya Pak, nanti saya hubungi Bapak lagi, saya pulang. Ya Tuhan, uang saya ini cuma 100.000, gimana saya yang bayar? Terus selang 2 hari ada teman datang, itu sungguh baik, sungguh luar biasa teman saya. Dia mau bantu saya dengan ikhlas tanpa pamrih gitu. Ya udah, saya ke kuburan lagi. Saya Pak, ini saya bayar, nanti saya minta tolong dibenerin gitu. Ya udah, saya mengucap syukur kan. Jadi di saat saya jatuh itu selalu ada yang menolong saya tanpa pamrih sedikit pun. Saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau saya cerita mungkin banyak pertolongan Tuhan itu dalam hidup saya, tapi saya singkat aja. Terus yang kemarin sebelum saya punya rencana undang Bapak Ibu ke rumah, saya itu cuma punya uang 200.000 ya Tuhan. Saya pengen undang Bapak Ibu sekalian ke rumah. Gimana caranya? Ini uang cuma 200.000 gitu. Jadi saya berpikir, berdoa lagi, gimana caranya uang ini cuma sekian, tapi saya pengen. Terus waktu itu ada mami di rumah tanggal 24 kiranya sore itu. Tahu ada telepon, Ibu bisa ke rumah sakit Mary. Ini siapa kok bisa ke rumah sakit Mary? Kata saya. Ini ada berkat sedikit. Puji Tuhan, kata saya. Saya lagi nggak ada uang, saya pengen niat banget undang Bapak Ibu. Bisa Bu, lah maaf Ibu ini siapa? Ternyata dia adiknya Ibu yang punya rumah sakit Mary. Ya. Kalau bisa diambil sekarang gitu, aduh saya senang sekali itu. Saya berangkat langsung maghrib-maghrib, saya benar-benar bersyukur. Saya ke pasar, saya belanja, saya senang sekali. Jadi intinya saya ini, marilah kita memberi, jangan takut kita ini kekurangan. Terus niat kita punya niat baik, kita niat apa ya? Niat kita baik, terus nggak menyombongkan diri, pasti Tuhan akan menolong. Yang saya alami sampai saat ini, ya sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saksian dari Ibu Eli. Kita semua percaya ya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita di dalam keadaan kita sangat sulit sekalipun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih buat atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Mungkin di antara kita masih ada yang ingin bersaksi. Kalau tidak ada, saya mau menutup ruang kesaksian. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, sebelumnya sudah mau nyanyikan pujian menantikan janji Allah.
janji Allah dipenuhi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku.
mengucap syukur untuk rencana-rencana Tuhan yang baik bagi kami. Engkau boleh hadir bagi kami Tuhan untuk menyertai. Engkau hadir bagi kami untuk menyelamatkan. Bahkan Engkau hadir bagi kami untuk menopang kami semua. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bila hati kami boleh bersuka cita, hati kami boleh bergembira, hati kami memiliki keyakinan bahwa rancangan Tuhan indah bagi kami. Dan kami boleh memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang mau tangan kami dipegang oleh tangan Allah yang kuat, agar kami terus disertai dan dituntun. Berkati jam pemberitaan firman Allah hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, baik umat yang ada di gereja ini, bahkan umat yang berada di rumah. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, agar firman Allah hari ini boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Berfirman ya Tuhan, bersabda ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Ya, selamat hari Minggu kepada kita semua. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Baik kita yang ada di gereja ini, bahkan Bapak Ibu yang berada di rumah, bahkan siapapun yang boleh bersama-sama dengan kami, Jemaat GKMI Immanuel Cabang Cilengsi yang menyaksikan ibadah ini. Dari tempat ini saya berdoa biarlah Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, mari kita membuka Alkitab kita. Kita hari ini masih belajar bersama-sama tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Injil Matius pasal 1 ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Baik, kalau sudah dapat kita akan mulai 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, bahkan memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Masih dalam tema kita, yaitu mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bahkan Allah yang besar, sehingga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan. Nah, hari ini bagi saya sesungguhnya hari yang sangat spesial dan istimewa. Mengapa? Memang hari ini hari Minggu, tetapi secara kalender bahwa hari ini adalah minggu terakhir atau minggu penutup di tahun 2020. Jadi hari ini minggu yang terakhir. Ya, berapa puluh minggu kita sudah lalui, dan hari ini adalah minggu yang terakhir, minggu yang penutup. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang tahun 2020 ini 2020. Tahun yang di luar prediksi manusia. Tahun yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun dimanapun. Maka sampai saat ini, kalau saya tidak salah ada 160 negara yang dilanda oleh pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap boleh ada sebagaimana kita ada. Di atas segala kesukaran, kesakitan, penderitaan, air mata, kesulitan hati kita, ternyata Tuhan yang Immanuel itu adalah Tuhan yang tetap menyertai. Tuhan tetap hadir bagi kita semua, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Makanya saya katakan tadi, hari ini bagi saya adalah hari yang sangat spesial. Saya boleh melayani ibadah raya minggu yang terakhir di tahun 2020. Berbahagia Bapak Ibu yang hari ini beribadah. Sangat disayangkan jika ada anak-anak Tuhan yang hari ini, oleh karena kepentingan pribadi, oleh karena kesibukan pribadi, sehingga melewatkan jam beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita bersyukur yang bisa menyiapkan hati untuk bersekutu bersama sekalipun Bapak Ibu di rumah. Karena hari ini adalah hari terakhir di hari Minggu terakhir di tahun 2020. Berbahagialah kita yang bisa memuji memuliakan Tuhan. Nah, kembali kita kepada teks pembacaan firman Tuhan hari ini.
Kalimat yang berkata Immanuel, Allah yang menyertai kita, sesungguhnya bukanlah kalimat biasa. Bukanlah kalimat sederhana yang tanpa makna. Bukan hanya sesuatu yang kita hafal. Mungkin ayat ini secara keseluruhan, Injil Matius pasal 1 ayat 23 kita sudah menghafalkannya. Mungkin sesuatu yang biasa bagi kita. Tetapi sesungguhnya kalau kita renungkan baik-baik, ini bukan kalimat yang biasa. Ini bukan janji yang biasa, tetapi ini janji yang penuh kuasa, yang penuh pertolongan yang datang daripada Tuhan. Karena dikatakan bahwa Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Coba kalau kita renungkan secara dalam-dalam. Allah menyertai kita. Allah di sorga menyertai kita di bumi. Notabene, sesungguhnya kita bukan manusia yang benar. Apakah Tuhan punya kepentingan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Tidak punya kepentingan sesungguhnya. Tuhan tidak diuntungkan. Tapi Tuhan mau. Karena Tuhan tidak rela umat atau manusia yang adalah ciptaannya itu harus binasa di api neraka. Tuhan yang besar, yang maha kudus, tahta kerajaannya luar biasa di sorga. Tapi ia harus berinkarnasi di dalam pribadi Kristus menjadi manusia. 33 tahun. Sesungguhnya ketika awal saja Yesus lahir di dunia, penolakan sudah terjadi. Penghinaan dialami. Bayangkan, seorang, ya bukan seorang ya, Tuhan yang hebat dan berkuasa harus lahir di kandang domba. Kandang domba, di mana-mana sama kandang domba. Kandang domba ini yang kita pikirkan tempat makanan, pasti di situ bau, jorok. Pak Franky bilang ada kotoran ya, bukan kotoran hewan. Ya, tidak bagus. Tetapi Yesus harus lahir di situ. Saya rasa, maaf cakap saya, semiskin-miskinnya manusia yang ada di dunia ini, mungkin belum pernah ada kejadian yang harus lahir di kandang binatang. Tetapi Allah kita yang besar, dia lahir di kandang domba. Jadi kalimat Allah menyertai kita ini bukan kalimat yang biasa. Bukan sembarang kita memberikan nama Immanuel. Kemarin saya katakan ada orang yang memberikan nama kepada anaknya Immanuel, yang dipanggil Iman atau Noel begitu ya. Bahkan nama gereja kita ini adalah Immanuel, GKMI Immanuel cabang Cilengsi. Nanti kalau sudah dewasa mungkin kita tidak mungkin memakai nama Immanuel. Ya, kita bincang bersama-sama apa yang perlu kita berikan nama. Biasanya kalau GKMI itu hanya dua, nama rohani dan bisa nama tempat. Tempat artinya bisa di lingkungannya atau di kecamatannya atau di desanya. Tinggal kita pilih. Yang penting dewasa dulu. Haleluya. Karena ini visi kita adalah menjadi gereja yang dewasa. Ini kita gaung-gaungkan terus. GKMI Cilengsi beriman bersama-sama memiliki satu tujuan, bahwa kita rindu menjadi gereja yang dewasa secara organisasi, bukan cabang, bukan pos, tetapi menjadi gereja yang dewasa. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kalimat Allah menyertai kita adalah kalimat yang penuh kuasa, penuh pengharapan, penuh peneguhan. Mengapa? Bayangkan, karena Allah yang hadir bagi kita. Jadi sesungguhnya Natal ini adalah peristiwa bagaimana Allah yang besar turun tangan. Untuk apa? Menyelesaikan masalah yang kusut di muka bumi ini. Menyelesaikan masalah yang bengkok seperti benang yang kusut, Tuhan mau luruskan kembali. Jadi Natal adalah sebuah peristiwa yang maha besar. Bagaimana Allah di sorga mengulurkan tangannya untuk menarik manusia yang hina, untuk diberikan kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Sesungguhnya luar biasa. Allah menyertai. Nah ketika kita tahun ini mengambil tema seperti tema PGI, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini kalimat yang sangat luar biasa sesungguhnya. Saya berharap jangan hanya menjadi sebuah kalimat yang lewat begitu saja. Apa temanya Immanuel? Apa itu Immanuel? Allah menyertai kita, tetapi sesungguhnya penuh kuasa. Nah ini saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, definisi
menyertai ini ternyata dalam kamus bahasa Indonesia ini adalah mengiringi. Kalau menyertai itu mengiringi, menemani, ya, ikut serta, mendampingi. Bahkan lebih dalam dikatakan mendampingi, memberikan bantuan dan pertolongan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat definisi arti dari kamus besar bahasa Indonesia dari definisi menyertai, maka sesungguhnya yang berat itu yang menyertai atau yang disertai? Yang punya risiko? Yang disertai atau yang menyertai? Yang menyertai. Ya. Karena yang menyertai itu yang pertama ciri-cirinya apa? Dia harus siap sedia, standby. Kalau yang disertai tidur, maka dia harus berjaga-jaga. Kalau istilah berjalan ini, katakan dari Cilengsi menuju Pulau Gadung, disertai. Nyampe di pom bensin Cibubur, yang disertai berhenti, maka yang menyertai harus berhenti. Kalau dia di kamar mandi nggak apa-apa, cuma kalau dia masuk di rumah makan, waduh, yang menyertai tunggu aja sampai kapan? Terserah, namanya menyertai kok. Ya, nanti lewat lagi di taman mini, singgah lagi, singgah di apa tuh dok? Taman mini ada nggak? Kayaknya nggak ada tempat. Tidak ada rest area ya kalau ke Jakarta taman mini ya. Ya, singgah. Jadi orang yang menyertai itu resikonya lebih besar daripada yang disertai. Standby 24 jam. Tergantung. Yang disertai bangun ya dia harus bangun. Kalau tidur ya dia harus menunggu. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah arti daripada Allah menyertai. Nah hari ini kita akan renungkan bersama-sama di minggu yang terakhir di tahun 2020 ini adalah apa tujuan Tuhan menyertai kita. Ini penting kita imani bersama-sama. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan sehingga dia menjadi Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa tujuan Allah menyertai kita? Nah hari ini melalui kesempatan khotbah ini saya akan menyampaikan kepada kita ada 3 tujuan Allah menyertai manusia. Yang pertama adalah agar manusia diperdamaikan dengan Allah. Agar manusia diperdamaikan dengan Allah. Mengapa diperdamaikan Pak? Karena ada masalah yang sangat besar. Karena dosa manusia hilang kemuliaan Allah. Ada gap yang jauh antara manusia dengan Allah. Sehingga Kristus harus lahir, harus hadir menyertai. Agar apa? Agar manusia ini diperdamaikan. Bapak Ibu pernah berantem nggak? Pernah ribut? Nggak enak kalau ribut, apalagi belum damai. Jangankan mau negor lihat aja. Tapi di sini nggak ada ya. Haleluya. Di sini nggak ada ya. Yang nonton juga nggak ada kan. Haleluya. Sakit. Kalau ribut itu sakit. Cekcok itu sakit. Manusia mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga Kristus lahir menyertai. Kristus yang mendamaikan, hubungan yang retak didamaikan oleh Kristus. Agar manusia yang kehilangan hubungan dengan Tuhan disatukan kembali. Jadi ini tujuannya mengapa Allah menyertai manusia di dalam Kristus, agar manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Luar biasa. Siapa kita sebenarnya? Boleh salah satu anak Tuhan jemaat yang hadir hari ini di tempat membuka 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Yang dapat langsung baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Langsung baca yang dapat. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, terima kasih. Jadi Allah telah mendamaikan manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi ini tujuannya Allah menyertai kita. Jadi supaya kita diperdamaikan. Makanya ada istilah begini Bapak Ibu, ada tentang perdamaian. Maka yang pertama berdamai dengan diri sendiri. Setelah itu berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan, dan ada juga ditambah adalah berdamai dengan lingkungan. Ada orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri. Karena apa? Dia tidak bisa menerima kekurangannya. Dia tidak bisa menerima cerita dan jalan hidupnya. Ini susah. Orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri.
Dia menyalahkan dirinya, menyalahkan kelemahannya, menganggap diri yang paling susah, menganggap diri yang paling hina dibandingkan dengan yang lain. Ini orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri. Nah, makanya diharapkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Ini sangat perlu sekali. Makanya hukum Tuhan itu, 10 hukum itu ada 2. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Jika ada di antara kita mengalami keretakan hubungan, segera diselesaikan agar tenang. Kebenaran firman Allah berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada shalom, di situ ada damai sejahtera. Kalau kita balik, kita main kata tentang kalimat ini, maka di mana terjadi ketidakbenaran, di situ tidak akan terjadi kedamaian. Penting kedamaian, ini masalah hati, masalah hidup. Makanya Tuhan datang memberikan damai. Tidak yang lain Tuhan tinggalkan. Damaiku kutinggalkan bagimu. Karena Tuhan tahu esensi yang luar biasa dalam hidup kita adalah kedamaian. Orang punya segala sesuatu, tapi kalau hatinya tidak damai, sulit. Tidak bisa tidur, kemana-mana takut, karena tidak ada shalom. Tetapi kalau ada shalom, oh luar biasa. Ya, walaupun tanggal-tanggal tua, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum saya lupa ya, saya hendak menyampaikan salam Pak Yes dari Batu Malang. Tadi malam saya berkontek-kontekan dengan beliau, cerita. Puji Tuhan, GKMI Sobat kemarin merayakan Natal. Sobat ini Sorority Batu Malang ya. Ya, Pak Yes lagi membangun gereja. Lantai 2 sudah dipakai untuk beribadah. Jadi menyampaikan salam. Begitu ya. Jadi saya sampaikan salam. Kalau saya tidak sampaikan salam, nanti saya merasa berdosa ya. Merasa bersalah, beban. Ya. Merasa berhutang. Jadi tadi malam sekitar jam 9 malam begitu ya, kami WA-WA-an saling mendoakan. Itu Pak Yes mengucapkan salam kepada kita semua. Salam Natal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus berdamai dengan sesama. Nah, yang kedua, berdamai dengan Tuhan. Kekuatan kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Hanya Kristus yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan. Korban Kristus. Makanya ketika Tuhan mati di atas kayu salib, ketika dia mati yang pertama, tirai itu terbelah menjadi 2. Yang tadinya hanya imam yang masuk, sekarang terbuka. Ayo masuk. Siapapun boleh masuk, silakan boleh masuk. Siapapun boleh masuk. Bukan hanya imam, bukan hanya nabi. Orang-orang biasa pun dapat masuk. Artinya apa? Ini sudah terbuka. Jalan yang tertutup. Ada murka, ada keterpisahan. Sekarang sudah dibuka kembali. Itulah perdamaian Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Inilah tujuan Allah menyertai kita agar kita diperdamaikan. Bahkan yang keempat, berdamai dengan lingkungan. Artinya kita juga perlu menjaga lingkungan kita. Indonesia ini tepatnya, saya kalau tidak salah ya, Pulau Kalimantan dan Papua adalah paru-parunya dunia. Paru-parunya dunia. Sekarang hutan semakin dibabat. Ozon kita semakin tipis, makanya semakin panas. Beberapa puluh tahun ke depan, kalau hutan dibabat habis, wow, dunia akan semakin panas. Kok mengerikan Pak? Ya udah itu ya, yang akan datang begitu ya. Kita perlu berdamai dengan lingkungan. Saya terkadang sedih kalau membersihkan di depan gereja, sudah ada tempat sampah, masih dibuang di bukan tempat sampah. Ini kan tidak berdamai dengan lingkungan. Bapak Ibu yang di rumah pasti ada punya kebun ya, apalagi Ibu Febrian ini. Kalau saya tidak salah di sampingnya itu di hook. Kalau orang Kupang di rebisnya itu, haleluya. Ada pohon-pohonan di situ. Ada pohon kurma, nggak ada pohon pepaya, pohon pisang. Saya tidak tahu sudah panen pisangnya Bu? Belum ya, haleluya. Berarti saya tunggu ya, haleluya. Dulu Ibu Jose pelihara ayam, tapi sekarang sudah tidak pelihara ayam Ibu ya. Wah, biasa Ibu Jose kalau Natal pasti antar ayam jago, ayam di kampung, haleluya. Tetapi sekarang sudah pindah rumah, artinya tidak bisa beternak ayam jago lagi. Jadi itu yang pertama. Apa tujuan Allah menyertai kita? Agar kita diperdamaikan dengan Tuhan.
Adakah di antara kita masih mengalami ganjalan untuk berdamai dengan Tuhan? Tuhan sudah membuka diri untuk berdamai dengan Dia. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan lingkungan, karena Kristus sudah mengerjakannya itu bagi kita. Shalomnya diberikan kepada kita agar kita menikmati hidup ini sekalipun penuh dengan pergumulan. Kita nikmati. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Damai sejahtera tidak bisa dibeli di mana-mana. Bapak Ibu coba mau beli, tidak bisa. Bapak Ibu punya masalah, jalan-jalan, nanti pulang jalan-jalan, masalahnya masih terasa ada lagi. Ya, Bapak Ibu punya masalah, kalau cari penyelesaian masalah Bapak Ibu dimakan-makan, pulang makan-makan, perut lapar lagi, masalahnya tetap ada. Tetapi kalau kita, masalah hati kita beres, Tuhan sudah mendamaikan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Apapun keadaan kita, kita dapat menikmati damai itu. Karena itulah tujuan Allah. Dia harus menyelesaikan persoalan manusia sehingga dia mendamaikan kembali. Kita yang terbuang diambil kembali oleh Tuhan. Kita yang jauh menjadi dekat. Itulah tujuan Allah menyertai kita. Nah, yang kedua, apa tujuan Allah menyertai kita? Yaitu agar manusia kembali kepada rencana awal ilahi. Yang pertama tadi, agar manusia diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, agar manusia kembali kepada rencana awal ilahi. Apa rencana awal ilahi? Tidak lain tidak bukan keselamatan. Untuk menyelamatkan kita. Bukan masalah apa-apa. Tuhan harus menyertai kita agar kita diselamatkan. Karena tanpa Tuhan yang turun tangan menyelamatkan kita, kita tidak bisa meraih keselamatan itu. Karena manusia punya filosofi, punya moto hidup, punya kebiasaan yang tidak bisa dirubah. Sulit dirubah. Coba kita tes sekarang ini. Bapak Ibu punya tangan, haleluya. Ini di apa namanya? Di kepala ya? Apa sih? Di kepala. Nah, bukan di kepala ya, dilipat, lipat tangan ya? Dirapatin. Ya, disatukan. Coba Bapak Ibu refleks saja, tidak usah langsung set kebiasaan. Coba 1, 2, 3. Sudah? Nah, pertanyaannya begini, nggak usah dibuka. Pertanyaan begini, Bapak Ibu jari apa ini? Jari jempol mana yang di atas? Kiri atau kanan? Kanan. Hah? Ada yang kiri, ada yang kanan. Joshua apa Joshua? Kiri apa? Kiri. Ada yang kanan. Kalau saya kiri jatuhnya. Saya kiri. Kanan. Ada yang kanan? Ada yang kanan. Coba dirubah. Coba Pak Ibu rubah. Enak nggak? Hah? Enak? Ya. Ternyata ketika kita satukan tangan kita secara refleks ya. Ternyata ada yang jempolnya kiri di atas. Kalau saya kiri. Tetapi ada yang kanan. Ketika kita balik sakit atau tidak? Bukan sakit. Kurang nyaman. Nah, ini menggambarkan sebuah kebiasaan. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang salah. Tuhan datang untuk menyelesaikannya. Manusia kan punya prinsip. Bapak Ibu, ini susah sekali kalau manusia sudah punya prinsip. Wah, repot dirubah. Nah, ini yang Tuhan mau rubah. Ya, jadi Tuhan menyertai kita agar apa? Agar kita kembali kepada rencana awal Tuhan. Apa itu? Keselamatan kekal. Untuk menyelamatkan kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Itu saja tujuannya. Karena tanpa Tuhan menyertai, manusia. Karena manusia ada yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas ini berbicara bagaimana memang Tuhan sudah menawarkan, tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Hari ini keputusan ada di Bapak Ibu. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, itu keputusan Bapak Ibu. Tapi kalau keputusan untuk mengabaikannya, itu juga keputusan Bapak Ibu. Jadi mengikut Tuhan itu adalah sebuah keputusan pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Tidak bisa dipaksa-paksa. Karena keputusan. Berbahagialah kita, orang-orang yang mengambil keputusan untuk ditarik oleh Tuhan. Berada pada rencana awal Tuhan untuk diselamatkan. Israel sempat
dalam posisi kata Alkitab adalah Israel seperti domba tanpa gembala. Itu yang saya sebut kemarin, tahun sunyi. Mereka berteriak. Alkitab mencatat akhirnya masing-masing orang melakukan sesuai dengan apa yang menurut mereka benar, tetapi tidak menurut Tuhan benar. Karena manusia punya dasar masing-masing, punya alasan masing-masing, punya argumentasi masing-masing. Tetapi ketika Tuhan datang, aku mau menyertai engkau untuk apa? Untuk diselamatkan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang terlambat untuk mengambil keputusan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, keselamatan masalah pribadi. Istri tidak bisa memaksa suami, suami tidak bisa memaksa istri. Mungkin kita menganjurkan, mendoakan iya, tetapi untuk memaksa mengambil keputusan tidak. Jangan sampai keputusan kita salah. Dan ketika kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak? Masih ingat dua orang yang berada di kiri kanan Yesus ketika disalib? Yang satu punya keputusan luar biasa, tetapi yang satu keputusan tetap membangkang dan keras hati. Kalau engkau Allah, tolong dong, tolong dirimu dan tolong juga kami. Tetapi yang satu mengambil keputusan, Tuhan, kita layak dihukum. Ingat akan aku. Dan Tuhan berkata, Tuhan menghargai keputusan masing-masing. Yang berkata, ingatlah akan aku, dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tapi yang menolak, Tuhan tidak bisa memaksa. Yudas tidak bisa dipaksa untuk menjadi murid yang setia, karena dia punya kehendak bebas. Hati-hati atas keputusan dan kehendak kita. Yang jelas, Tuhan menyertai kita semua untuk masuk dalam rencana awal ilahi, yaitu keselamatan. Keselamatan Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dari kejatuhan, kegagalan, kehinaan kita, Tuhan menerima. Tuhan tidak memperhitungkan itu. Itulah yang Daud katakan. Yesaya katakan, sekalipun dosa kita merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Tuhan membereskan itu. Dan Daud berucap dalam pujiannya, sejauh timur dari barat ya Tuhan, kau lempar dosaku, kau buang dosaku. Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Masih ingat cerita tentang anak yang hilang? Dari jauh, bapak itu yang mengejar anaknya. Dia kejar anaknya. Dia peluk, dia cium anaknya. Ganti pakaiannya. Yang ini sudah hina, ganti berikan kemuliaan. Oh, luar biasa. Tidak ada Allah seperti ini saya rasa. Ya, tidak ada Allah. Manusia terkadang mencari kelebihan, kehebatan. Manusia terkadang sibuk dengan apa? Sibuk dengan kelemahan, kekurangan kita, tapi Tuhan tidak. Karena kita memang pribadi yang pantas dan layak ditolong. Untuk itu mari kita dalam momen Natal ini, bahkan dalam momen minggu terakhir di tahun 2020, kita mengambil keputusan dan jangan menyia-nyiakan karya keselamatan Tuhan bagi kita. Karena Tuhan menyertai kita. Untuk apa? Untuk mengembalikan rencana awal ilahi, yaitu diselamatkan. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Harga kita mahal. Harga kita sangat mahal dari apapun juga. Karena apa? Darah Kristus yang menebus kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini yang terakhir. Yang pertama tadi, tujuan Tuhan menyertai kita adalah agar manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Yang kedua, agar manusia kembali kepada rencana awal ilahi. Dan yang ketiga adalah ini yang terakhir, agar manusia berdiri teguh di dalam Kristus. Agar manusia berdiri teguh dalam Kristus. Mengapa Tuhan harus menyertai kita? Agar kita tetap berdiri teguh. Coba saya minta Ibu Nepa membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 5, 6 dan 5, 8. 3 ayat dibaca, Bu. 1 Korintus pasal 15 ayat 56 dan 58. 56 sampai 58 maksud saya. 1 Korintus pasal 15 ayat 56 sampai ayat yang ke-58. Sudah dapat? Ya, silakan. Gimana ya Pak?
Ya, 56 sampai ayat ke-58. Sangatlah maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, terima kasih Bu Depa. Jadi dalam Kristus kita dimampukan untuk berdiri teguh. Saya ingat tema ayat ini pernah diangkat Natal GKMI Cilengsi ini tahun 2008. Pertama kali saya ada di tempat ini, dan saat itu saya yang menjadi WL atau liturgosnya. Ya, tahun 2008. Yang berkhotbah adalah Bapak Binuko Edi. Awal saya bergabung dengan GKMI Cilengsi. Berdirilah teguh, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah kita tidak akan sia-sia. Mengapa Kristus harus menyertai kita agar kita berdiri teguh dalam Kristus? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Natal tahun ini kan berbeda dengan Natal-Natal yang sudah berlalu. Tapi puji Tuhan masih ada kue Natal ya. Haleluya. Hari ini biasanya banyak toples di gereja. Karena tanggal 25 itu buka toples. Nanti tanggal 1 itu cuci toples. Sampai lomba. Tahun lalu saya tidak tahu yang laki-laki yang juara 1 siapa pemenangnya? Pak Menaru ya? Pak Menaru atau siapa? Yang dari perempuan? Angel. Yang dari bapak-bapak? Ada yang enggak? Pak Manado atau siapa ya? Pak Victor kan? Lupa ya ini, lupa repot penyakit manusia. 3 tahun berturut-turut dapat piala, tapi kali ini tidak. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingin saya sampaikan begini. Mengapa Tuhan harus menyertai kita? Agar kita tetap berdiri teguh di dalam siapa? Di dalam Kristus. Kita adalah insan manusia yang punya keterbatasan. Kita bisa goyah pengiringan kita kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Tadi Ibu Eli di samping sedih, tapi dia bersuka cita. Tadi Ibu Eli nggak kasih tahu ya berapa sih dapat dari Mary. Haleluya. Langsung Ibu Eli ngomong, yang penting sudah jadi rendang sapi Pak. Haleluya. Masih ada sapinya Bu? Sapi masih ada. Sampai kita ulangi hari siang ini ya. Haleluya, nggak saya bercanda. Cukup 1 kali. Ya. Tuhan menyertai kita agar kita berdiri teguh. Kita yang hadir atau yang menyaksikan tayangan ini, mungkin Natal ini adalah Natal yang terberat dalam hidupmu. Mungkin engkau bergumul dengan sakit penyakit di rumah sakit. Mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan, dirumahkan, bahasa halusnya dalam pekerjaan, atau di PHK karena pengurangan pekerjaan. Bukankah Tuhan yang boleh menolong kita? Di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, ada kesulitan, kesukaran, membuat kita tidak berdaya, kita bingung, kemana kita harus mengadu. Untuk itu Tuhan hadir. Untuk apa? Agar kita tetap berdiri teguh. Lutut terkadang goyah. Dalam momen Natal, perayaan Natal dan HUT kemarin saya katakan, mengapa Tuhan menggantikan nama Petrus menjadi Petra di atas batu karang? Karena Simon itu artinya goyang, mudah berubah, labil. Itu manusia. Terkadang kan kita bisa tertawa, tetapi ketika menghadapi pergumulan orang tidak tahu, kita menangis. Mungkin kita meronta-ronta. Ada yang di atas tempat tidur, mungkin ada yang di kamar, ada yang di teras, atau ada yang di kamar mandi. Ketika keluar, kenapa menangis? Enggak mata, karena sabun. Nah begitu ya. Tapi kita mengalami namanya pergumulan yang membuat kita boleh ada. Tuhan yang membuat kita
berdiri teguh. Makanya Tuhan harus menyertai kita. Tangan Tuhan menyertai kita. Sampai dengan hari ini minggu terakhir di tahun 2020. Bukankah Tuhan yang menyertai? Kalau kita ceritakan, wow, ya, suka, sakit. Tapi ada berkat Tuhan. Ya, ada anugerah Tuhan di dalam semuanya itu. Ini membuktikan bahwa apa? Bahwa Ia Immanuel, memang Allah yang menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Jangan abaikan, jangan remehkan, jangan anggap sederhana kalimat yang berkata Immanuel, Allah menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai gerak langkah gumul dan juang kami, suka duka, berat dan ringan pergumulan hidup, peristiwa yang menyenangkan ataupun menyedihkan kami sudah lalui. Bukan siapa-siapa dan bukan karena siapa, tapi karena Allah Immanuel itulah kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau turun tangan menyentuh kami. Engkau turun tangan untuk membenarkan kami. Engkau turun tangan untuk memilih kami, memulihkan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami ya Tuhan. Karena Tuhan ingin memperdamaikan kami dengan Allah. Kuduskan kami semua jika ada di antara kami yang hati kehilangan damai oleh karena seteru. Mari Tuhan, pulihkan kami. Berkati kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau boleh mengembalikan kami kepada rencana awal ilahi, yaitu tentang keselamatan. Kami bersyukur diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur Engkau menyertai kami supaya kami berdiri teguh. Apapun pergumulan yang kami alami saat ini ya Tuhan, apapun kesulitan yang menimpa kami ya Tuhan, mari pegang tangan kami dan Engkau tetap menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini hamba berdoa syafaat juga Tuhan di akhir perenungan firman Allah. Kiranya Allah boleh memberkati bangsa kami Indonesia. Para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat kekuatan untuk mengatur bangsa ini, bahkan menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Daerah di mana kami berada, Cilengsi ini, Tuhan boleh memberkati. Kabupaten Bogor, Tuhan boleh menolong. Tuhan memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu. Para pendeta, gembala, jemaat, hamba-hamba Tuhan diurapi. Para penginjil misionaris Tuhan yang boleh menyertai mereka. GKMI dari Sinode sampai gereja lokal dengan berbagai pergumulan hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. GKMI Immanuel sebagai ibu kami dari gembala sampai jemaat, Tuhan yang hadir boleh menolong menopang. Bahkan jemaat GKMI Cilengsi, Tuhan memberkati kami, memberkati umat-Mu dalam hal iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan. Dalam usaha, pekerjaan, pergumulan, ekonomi, Tuhan yang mencukupkan. Kesehatan, kekuatan, anugerah Tuhan boleh ada. Pendidikan anak-anak, Tuhan yang boleh menyertai kesatuan kami. Tuhan yang boleh menolong. Apapun yang digumulkan umat-Mu saat ini, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan dan keteguhan di hati mereka ya Tuhan. Berkati ekonomi keuangan gereja, berkati program-program gereja yang kami perbincangkan, yang kami programkan bersama. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Berkati gembala jemaat, memberkati pengurus, pelayan-pelayan Tuhan. Kuduskan berkati kami semua lingkungan gereja ini. Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahkan kami yang hadir hari ini, Tuhan juga boleh memberkati. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan boleh menyucikan, menguduskan keuangan ini Tuhan, agar apa yang kami persembahkan boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati para pengurus kami semua yang boleh mengelola keuangan ini, sehingga semuanya untuk hormat kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah hamba sampaikan secara sederhana dan terbatas. Tapi bila Roh-Mu yang kudus mendengungkannya dan membuat kami sadar, Engkau sungguh Allah yang menyertai kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kepada Ibu Jose saya persilakan untuk mengedarkan kantong persembahan hari ini.
Ya, terima kasih atas persembahan kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari dengan hormat saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah raya Minggu hari ini. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan kita dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Hati, pikiran, iman, keyakinan kita kepadanya, dan terimalah berkatnya dari Sang Immanuel itu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah Raya Minggu di minggu terakhir di tahun 2020 ini berakhir. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.